Calon psikolog mempersembahkan 10 kebiasaan buruk yang membuat orang lain langsung merasa ilfil denganmu. Bukanlah sebuah rahasia lagi bahwa kita semua ingin disukai dan dihormati oleh sesama kita. Tetapi, kamu mungkin tidak menyadari kalau ada beberapa hal yang selama ini kamu lakukan, yang ternyata membuat orang lain langsung tidak menyukaimu. Dalam konten kali ini, admin akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk apa saja yang bisa membuat mereka yang ada di sekitarmu langsung merasa ilfil denganmu, dan membuat mereka berpikir dua kali untuk berada di dekatmu. Meskipun mudah bagi kita untuk melihat kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan oleh orang lain, menyadari bahwa kita ternyata juga sering melakukannya bisa menjadi sulit, dan itulah mengapa kita harus belajar untuk meningkatkan kesadaran diri. Dengan mengenali diri kita sendiri dengan lebih mendalam, kita dapat lebih memahami bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama kita, dan apa yang mereka rasakan terhadap tindakan serta perkataan kita. Jadi, berikut adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membuatmu tidak disukai, atau bahkan dibenci orang. Nomor 1, membuat asumsi. Kebiasaan yang satu ini adalah salah satu kebiasaan terburuk yang bisa kamu miliki. Harus kamu ketahui bahwa orang-orang tidak suka jika kamu membuat asumsi tentang mereka atau situasi mereka, tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Melakukan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, tuduhan palsu, dan penilaian yang keliru. Selain itu, hal itu juga bisa membuatmu terlihat sombong dan meremehkan pendapat orang lain. Jadi, daripada berasumsi dan bertindak berdasarkan dugaan tersebut, cobalah untuk bersikap lebih kritis, untuk memastikan presumsimu. Luangkanlah waktu untuk bertanya, mendengarkan, menganalisis fakta dan informasi, serta menjadi terbuka terhadap perspektif lain. Selain itu, bersikap lebih pertimbangan kepada orang lain dan bersedia untuk menyesuaikan opini kalau memang diperlukan, juga akan sangat membantu. Nomor 2, memonopoli percakapan. Mayoritas orang mengalami kesulitan untuk mengetahui seberapa banyak mereka seharusnya berbicara. Beberapa individu secara alami memang lebih banyak berbicara, sementara yang lain tampaknya lebih pendiam. Namun, jika kamu adalah salah satu dari tipe orang yang suka mendominasi pembicaraan, maka orang-orang akan merasa tidak nyaman denganmu. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tetapi begitu seseorang mulai merasa diabaikan, mereka akan berhenti memperhatikan atau mendengarkan semua hal lain yang kamu katakan. Oleh karena itu, kamu juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan menunjukkan ketertarikan pada apa yang mereka ucapkan. Nomor 3, terlalu sering membual atau mengeluh. Perilaku yang satu ini bisa membuatmu sangat tidak disukai oleh mereka yang ada di sekitarmu. Ketahuilah bahwa membual dapat membuatmu terkesan kalau kamu seolah-olah tidak mau memperbaiki dirimu dan hanya ingin terlihat keren. Mengeluh, di sisi lain, bisa membuat orang-orang merasa tidak nyaman, dan bukannya mereka lebih menyukaimu, mereka malah akan mengasihanimu. Jika kamu memiliki kebiasaan terlalu sering membual dan mengeluh, maka sekarang adalah saatnya untuk berubah. Kebanyakan individu tidak suka mendengar tentang betapa hebatnya dirimu dan pencapaianmu. Selain itu, kamu juga harus menghindari merendahkan orang lain untuk meninggikan dirimu sendiri. Nomor 4, bertindak kalau kamu seolah-olah mengetahui segalanya. Ya, kamu mungkin sering tergoda untuk mencoba membuat sesamamu terkesan dengan cara memamerkan pengetahuanmu, namun, ketahuilah bahwa ini adalah kebiasaan buruk yang dapat membuat mereka yang ada di sekitarmu langsung menjadi ilfil denganmu. Memang, kita pasti merasa sedikit senang ketika kita mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tetapi, ada garis tipis di antara menjadi pintar dan menjengkelkan. Di saat kamu bersikap seolah-olah mengetahui semuanya, hal itu akan membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak memiliki nilai apapun di matamu, dan itu akan membuat mereka merasa rendah diri. Ya, meskipun menjadi percaya diri dan yakin dengan apa yang kamu katakan adalah hal yang baik, kamu tidak boleh selalu berusaha membuktikan dirimu kepada orang lain.
Melakukan itu akan membuat mereka menganggap kalau kamu adalah seorang yang sombong, bukan percaya diri. Nomor 5, terlalu mabuk. Mungkin, kamu pernah berpikir bahwa menenggak beberapa gelas bir akan membuat orang lain lebih menyukaimu, karena mereka akan melihat betapa menyenangkannya dirimu. Tetapi, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu meminum terlalu banyak alkohol, maka kesadaranmu akan berkurang, dan akibatnya, kamu akan mengatakan dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak kamu lakukan. Jika kamu sedang berada di lingkungan sosial dan berada dalam fase mabuk seperti ini, maka kamu berpotensi mengatakan dan melakukan sesuatu yang tidak pantas atau tidak sopan. Selain itu, hal ini juga dapat membuat mereka yang ada di sekitarmu merasa tidak aman, karena mereka khawatir kalau kamu mungkin akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan mereka atau dirimu sendiri. Ya, tidak ada salahnya meminum alkohol di saat kamu ingin mencoba bersenang-senang dengan orang lain, namun, ingatlah untuk mengontrol seberapa banyak yang kamu teguk. Nomor 6, bersikap sopan atau hormat dengan orang-orang tertentu, tetapi tidak dengan yang lain. Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi, caramu dalam berbicara dengan seseorang yang kedudukannya atau status sosialnya lebih rendah dari dirimu, akan terlihat dengan jelas. Kamu mungkin berbicara dengan kurang antusias atau menggunakan nada yang kurang enak didengar, dan ini menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati atau tidak peduli dengan perasaan mereka. Ketika kamu memandang rendah seseorang dan memperlakukan dirinya dengan sangat berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang ada di atasmu, maka mereka akan merasa sangat diremehkan. Kalau kamu ingin lebih disukai, maka kamu harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, tanpa memperhatikan derajat sosialnya. Nomor 7, menceritakan kisah, lelucon, atau anekdot yang tidak pantas. Melakukan kebiasaan buruk yang satu ini dapat menciptakan suasana yang tegang dan tidak nyaman bagi individu-individu yang ada di sekitarmu. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak dihargai, dan bahkan mungkin merasa sakit hati karenanya. Ya, kamu mungkin berpikir kalau orang-orang akan memaafkan kecerobohanmu di kala itu, tetapi, jika kamu menceritakan kisah atau lelucon yang tidak pantas kepada seseorang dan mereka kemudian tersinggung karenanya, maka mereka akan selalu mengingatnya. Ingatlah bahwa apa yang lucu bagi satu orang, bisa menjadi hal yang sangat menyinggung atau menyakitkan hati bagi yang lainnya. Kamu harus melihat tipe orang seperti apa lawan bicaramu, lalu kemudian sesuaikanlah gaya berkomunikasimu dengan mereka. Ya, tidak masalah kalau kamu ingin mengatakan suatu lelucon, tetapi, kamu harus mempertimbangkan apakah lawan bicaramu dapat menerimanya dengan baik atau tidak. Nomor 8, tidak menghargai waktu orang lain. Ketika kamu melakukan hal-hal seperti datang terlambat, membatalkan rencana secara mendadak, atau tidak menelepon pada waktu yang telah dijanjikan, maka secara tidak langsung, kamu akan membuat orang lain merasa tidak penting dan tidak dihargai. Perlu diketahui kalau membuat orang lain menunggu adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak pengertian. Jika kamu telah membuat janji, maka kamu harus menepatinya. Dengan menghargai waktu orang lain, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan mereka, dan hal itu akan membuatmu lebih disukai. Nomor 9, terlalu dramatis. Apakah kamu adalah tipe orang yang suka membesar-besarkan masalah atau membuat keributan? Jika iya, maka ada kabar buruk untukmu. Ketahuilah bahwa ketika kamu bersikap terlalu dramatis, maka orang-orang yang ada di sekitarmu dapat mengetahuinya, dan mereka tidak menyukai perbuatan tersebut. Melakukan itu tidak akan membawa manfaat apapun, dan hanya akan membuat suasana menjadi tegang dan tidak bersahabat. Selain itu, kamu juga akan terkesan kalau kamu seolah-olah sedang mencoba menarik perhatian ke dirimu sendiri. Mereka yang sering bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil, bukan merupakan tipe individu yang baik untuk dijadikan teman, karena mereka akan membuat orang lain menjadi lelah dengan perilaku mereka. Ya,
Kamu tidak harus selalu bersikap tenang setiap saat, namun, cobalah untuk tidak membuat masalah yang kecil menjadi besar. Nomor 10, tidak menghargai batasan orang lain. Kalau kamu masih sering melakukan sesuatu yang melanggar batasan pribadi orang lain, maka kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi mengapa mereka menjadi ilfil denganmu. Pada dasarnya, kita semua memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap hal-hal seperti sentuhan atau topik pembicaraan tertentu, dan terkadang mudah bagi kita untuk melewati batasan tersebut dari sesama kita. Menghargai batasan pribadi orang lain adalah aspek yang paling krusial dari sebuah hubungan interpersonal. Menghormati privasi, ruang personal, dan hak mereka untuk membuat keputusan sendiri adalah contoh sikap menghargai batasan orang lain. Meskipun beberapa kebiasaan buruk yang sudah admin sebutkan tampaknya sepele dan tidak penting, mereka sebenarnya dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di sekitarmu. Kamu bahkan mungkin tidak menyadari bahwa kamu ternyata masih sering melakukan hal-hal tersebut, sampai ada orang yang pada akhirnya mengatakannya kepadamu. Jadi, jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih disukai, maka perhatikanlah caramu dalam bertindak dan berkomunikasi dengan orang lain. Kamu harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi membuat mereka yang ada di sekitarmu merasa tidak nyaman denganmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.